Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Yang sama-sama kita hormati para pengurus, baik pengurus yayasan maupun pengurus takmir Masjid Namira, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, insyaallah. Ayat yang akan kita bahas pada malam ini adalah firman Allah di dalam surat Luqman, ayat yang ke-13. Ayat sebelumnya sudah pernah kita bicarakan pada beberapa pengajian yang lalu, ayat 12. Nah, pada kesempatan ini, pada malam ini kita bicara tentang ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata libnihi, kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya itu, perkataannya adalah perkataan nasihat, mau'idhah. Isi dari nasihatnya adalah, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka, karena sesungguhnya syirik itu la dzulmun adzim, sungguh merupakan kezaliman yang besar. Para jamaah sekalian, wabil khusus para bapak, beberapa kali saya sampaikan bahwa hampir setiap ayat Al-Quran yang isinya adalah dialog antara orang tua dengan anak, khususnya lagi yang temanya adalah tema pendidikan, maka semuanya yang disebutkan oleh Al-Quran itu adalah bapaknya. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang memuat tentang kisah tanya jawab atau dialog antara orang tua dengan anak lalu yang ditampilkan itu ibunya, tidak ada. Semuanya adalah bapaknya. Artinya kalau bicara tentang mendidik anak, maka yang paling harus memperhatikan adalah para orang tua, wabil khusus bapaknya. Contoh ini, Luqman. Allah menyebutkan bapaknya, yaitu Luqman kepada anaknya. Allah tidak pernah cerita tentang ini siapa istrinya Luqman di sini. Tidak ada kisahnya di dalam Al-Quran. Allah cerita tentang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Panjang, di beberapa surat ada. Tapi Allah tidak pernah cerita di dalam Al-Quran Hajar maupun Sarah.
Allah bercerita tentang Nuh dan anaknya yaitu Kan'an, tetapi Al-Quran tidak pernah bercerita tentang siapa istrinya Nuh. Jadi Pak Nuhnya ada, Bu Nuhnya tidak ada. Allah juga cerita tentang Yakub. Ada beberapa surat, beberapa ayat tentang Yakub dengan anak-anaknya, Yakub dengan Yusuf dan saudara-saudaranya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak cerita tentang siapa istrinya Yakub itu. Artinya, para jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang pendidikan anak, khususnya pendidikan anak di dalam keluarga, maka yang paling bertanggung jawab, paling harus memperhatikan urusan ini adalah ayahnya. Saya tidak menemukan dalil ketika ada orang berpendapat atau ketika ada bapak yang mengatakan tugasku iki ndelek duit, sampeyan didik anak, itu dalilnya opo gitu. Belum nemu saya. Dhaif pun enggak nemu saya. Apalagi yang sahih gitu. Ya kecuali itu pembagian kesepakatan antara suami istri di dalam rumah tangga. Tetapi tidak berarti bahwa ketika sudah membagi bahwa pendidikan anak itu tugasnya sampean para ibu, lalu elek api anak itu tanggung jawab ibu, lalu nanti di akhirat ibu yang ditanya terus bapak tidak begitu. Dua-duanya akan dimintai oleh Allah tanggung jawab terhadap anaknya. Apalagi masalah orang tua dalam bahasa Al-Quran itu ada abun, ada abawahu, ada abuhuma, ada walid. Kalau ayat atau hadis itu bicara orang tua dengan bahasa abun, fa'abawahu, maka yang paling bertanggung jawab adalah bapaknya. Tapi kalau bahasa hadis atau bahasa Al-Quran itu tentang yalid atau yulat atau dengan pecahan kata lainnya, itu yang disinggung adalah ibunya karena terkait dengan melahirkan. Maka Allah itu lam yalid wa lam yulat, artinya tidak punya anak dalam arti tidak melahirkan. Nah, tapi kalau Allah bicara tentang anak fa'abawahu yuhawidanihi, kedua orang tualah yang kemudian menjadikan anaknya itu Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan anaknya tiba-tiba jadi Nasrani, atau au yumajjisanihi, menjadikan anak perilakunya seperti orang Majusi. Nabi mengatakan fa'abawahu, kedua orang tuanya, siapa yang paling bertanggung jawab? Abunnya, bapaknya. Nah, itu pembagian kalimatnya dalam bahasa Arab. Baik. Dari ayat ini, para jamaah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran tentang menasihati anak. Kapan kita menasihati anak? Saat-saat yang tepat untuk menasihati anak itu saat-saat seperti apa? Tetapi sebelum kita masuk kepada beberapa hal, kita juga harus memperhatikan ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'idati fil ayyam karahatas sa'amati alaina. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi, kita sepakat. Beliau rasul, kita sepakat. Beliau menyampaikan Al-Qur'an, kita juga sepakat. Beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang sifatnya itu kita jadikan sebagai pedoman, betul. Tetapi ini yang harus kita perhatikan. Nabi itu yatakhawwaluna bil mau'idah.
Nabi itu kalau memberi kami nasihat, memberi kami mau'idhah, nasihat itu yatakhawwaluna, nunggu saat-saat yang tepat. Karohatas sa'amati alaina, khawatir kalau keseringan memberi nasihat itu membuat kami bosan. Dan ini harus diperhatikan oleh kita sebagai orang tua. Kita punya kewajiban menasihati, kita punya kewajiban menegur, tapi kapan menasihati, kapan menegur itu harus ada waktu-waktu yang tepat. Jangan sampai anaknya dinasihati tapi telinganya sudah tidak mampu nampung. Esok nasihat, siang dinasihati lagi, sore dinasihati, menjelang tidur dinasihati. Apa jawaban anak? Nah, wis padha apal ya. Sampean iki wis tuwek kaken cangkem nah. Kenapa? Keseringan memang. Apa yang dikhawatirkan Nabi itulah yang dilanggar lalu terjadi. Kita sepakat Nabi itu menyampaikan Quran, Nabi itu menyampaikan wahyu, betul. Tapi menyampaikannya itu ada saat-saat yang tepat. Dan itu dirasakan oleh sahabat-sahabat sendiri. Khawatir kita ini bosan. Kalau sudah bosan bahaya. Sebaik apapun nasihat yang kita berikan kepada anak, kalau anak tidak mau menerima, muspro. Itu tadi keluar kata-kata mengunci, sudah tidak mau mendengar nasihat. Tuwek kaken cangkem. Nah itu bahaya. Ini bahaya. Karenanya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa, minimal di sini ada 4 saat-saat yang tepat di mana orang tua kita semuanya menyampaikan nasihat kepada anaknya. Kalau di materi bulan kemarin judulnya adalah mendidik anak dengan doa, kalau ini tadi materinya mendidik anak dengan nasihat. Pertama, saat kita pergi bareng anak, itu adalah saatnya yang tepat kita memberikan nasihat. Nasihat tidak mesti ceramah. Bisa lewat cerita, tapi di balik cerita itu ada pelajaran yang ingin kita sampaikan. Bisa melalui dialog antara anak dan orang tua, tapi di tengah-tengah dialog itu ada pelajaran yang ingin kita sampaikan, mungkin dalam rangka untuk memperbaiki perilaku anak kita yang keliru. Dan yang harus kita perhatikan adalah ketika kita menegur anak, ketika kita menasihati kesalahan anak, kalau bisa jangan mempermalukan anak itu di depan yang lain. Karena Rasulullah SAW misalnya berjalan dari rumah ke masjid atau ke pasar atau silaturahim kemana, pas di jalan beliau melihat ada orang melakukan satu kesalahan. Beliau tidak tegur saat itu di tempat itu langsung. Di depan orang banyak tidak. Beliau diamkan. Begitu nanti setelah sholat jamaah, para jamaah belum juga pulang setelah sholat, Nabi kemudian berdiri naik mimbar, lalu di antara nasihatnya adalah ma balu qaumin yaf'aluna kadza wa kadza. Tadi itu saya lihat ada salah satu di antara kita yang melakukan ini, melakukan itu. Itu keliru.
Menurut Allah yang benar begini. Maka saya ingatkan, jangan sekali lagi mengulangi perbuatan itu. Orangnya ada di situ. Bahkan mungkin orangnya yang tadi dilihat oleh Nabi melakukan kesalahan, ketika Nabi ngomong di atas mimbar, merasa itu nasihat untuk saya, tapi yang lain tetap tidak tahu. Itu cara Nabi tidak mempermalukan orang yang dinasihati di depan umum. Apa ini sudah kita lakukan kepada anak-anak kita? Terlalu jujur ini kita. Kadang-kadang kita di hadapan teman-temannya kita membanding-bandingkan anak kita di hadapan teman-temannya. Malu kan? Cuma tidak diungkapkan. Kon niki wis gede kok gak ngerti, delok entah kanca-kancamu iku pinter-pintere. Itu dipermalukan di hadapan khalayak ramai. Nah, itu yang harus kita hindari. Pada saat bepergian, ini diceritakan oleh Ibnu Abbas. Qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Dalam satu perjalanan Ibnu Abbas ini cerita, saya pernah dibonceng oleh Rasulullah. Berdua, Rasul dengan Ibnu Abbas. Di perjalanan itu Nabi mengatakan, ya gulam. Nah, ketika mau menyampaikan sesuatu kepada anak kecil itu pembukaannya harus ada. Nah, itu penting. Di sini ada kata ya gulam. Kalau bahasa Lamongannya apa? Nah itu kan rasanya beda. Cung, nah gitu ya. Ini muqaddimahnya. Ya gulam, wahai anakku, walaupun Ibnu Abbas ini bukan putra Nabi sendiri, ini sepupunya. Karena Abdullah bin Abbas ini anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, saudaranya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini misanannya Nabi, cuma beda usia jauh. Ya gulam, nak, inni u'allimuka kalimat. Ini ya, saya mau ajarkan beberapa kalimat, beberapa materi. Kontak kandani. Ihfadzillaha yahfadzka. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Ihfadzillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, pasti akan kau dapati Allah itu di hadapanmu. Anak kecil materinya materi tauhid, abot ini. Idza sa'alta, kalau kamu minta apa-apa, fas'alillah, minta saja kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau kamu minta tolong, fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Sekali lagi, ini anak kecil, materinya materi tauhid, materinya materi akidah, materinya berat. Karenanya sejak awal disampaikan ya gulam, dinak-nak dulu. Ibarat kita mau membangun rumah, maka yang dibangun dulunya adalah pondasi. Ibarat kita mau mendidik anak, materi pendidikan pertama adalah materi tentang akidah. Ini Nabi sedang membangun akidah, membangun tauhid, membangun pondasi kepada orang, kepada umat, dimulai dari sejak kecil.
Ya gulam, ihfadhillaha yahfadhka. Jagalah Allah, Allah pasti menjaga kamu. Arek cilik ojo dikandani sing abot-abot ngono ta. Itu masalah. Sik cilik, sing enteng-enteng ae. Ihfadhillaha tajidhu tujahaka. Artinya materi ini mengajarkan kepada anak kita sejak kecil agar selalu ingat Allah, takut Allah, dan dimanapun tidak lupa bahwa perbuatannya itu selalu dilihat oleh Allah. Itu yang perlu kita tanamkan. Sehingga ketika anak kita ini pergi kemana saja, ketika tidak diawasi orang tua, ketika tidak ada gurunya, mau melakukan perbuatan salah, itu mikir, saya ini dilihat oleh Allah. Dan betapa bahagianya orang tua yang mempunyai anak, tapi memiliki kesadaran pribadi kalau dia selalu ada yang mengawasi. Bapak Ibu masih ingat kisah anak perempuan dan ibunya yang menjual susu itu kan? Itu membuktikan. Satu malam Umar bin Khattab keliling masuk keluar gang Madinah mencari, melihat siapa masyarakatnya, apa yang dilakukan oleh mereka pada malam seperti ini. Umar tahu siapa warga yang sholat malam dan yang tidak. Karena kedengaran. Siapa warganya yang anaknya tidak bisa tidur karena lapar, sementara ibunya di dapur memasak batu. Umar tahu. Termasuk Umar juga tahu dialog ibu dan anaknya ini. Ibu ini mengatakan kepada anaknya, nak, gimana kalau susu yang akan kita jual besok kita campur sedikit dengan air. Supaya ada sisa hasil penjualan, sebagiannya kita makan, sebagiannya kita tabung. Menambah susu dengan air. Apa kata anaknya? Bu, jangan. Karena ada peraturan dari khalifah kalau mencampur susu dengan yang lain, mencampur madu dengan yang lain, dilarang. Kalau itu kita lakukan, kita ditangkap dan dipenjara. Kata ibunya, nak, di malam seperti ini, Khalifah Umar tidak tahu dan tidak ada siapa-siapa yang tahu apa yang kita lakukan. Apa jawaban anaknya? Ibu, walaupun Umar Amirul Mukminin tidak tahu apa yang kita lakukan, walakinnallaha Rabba Umar yarona. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita dan Tuhannya Umar, yarona, melihat kita. Itu didikan siapa kalau bukan didikan orang tuanya? Sejak kapan tauhid itu ditanamkan orang tuanya kalau bukan sejak kecil? Jadi anak yang dididik dengan tauhid bisa mengendalikan dirinya, menghalangi dirinya dari perbuatan melanggar hukum, bahkan bisa mengingatkan orang tuanya dari melanggar hukum. Itu jauh lebih berguna. Karenanya kita tanamkan pendidikan tauhid sejak dini. Nah, saat yang tepat salah satunya adalah ketika bepergian dengan anak. Makanya kalau pas bepergian sama anak-anak itu ya jangan hanya cerita tentang nok kono lho nak dodol soto enak. Nah, itu juga penting, tapi akhirnya ya ilmunya tentang soto.
Ada pelajaran-pelajaran yang harus kita tanamkan. Atau jangan-jangan ada orang tua yang tidak pernah pergi belas sama anak-anaknya. Itu juga jangan. Bukan berarti harus pergi kemana jauh, enggak. Pergi kemana. Di beberapa negara Afrika, salah satunya di Mauritania, negara-negara yang tergolong miskin. Itu kalau bapak berangkat ke masjid, nuntun anaknya yang masih kecil, dituntun. Lalu ada perjanjian, nak, kita dari rumah sampai di masjid nanti khatamkan surat misalnya Al-Bayyinah. Dari rumah sampai masjid Al-Bayyinah. Anaknya yang murojaah hafalan, bapaknya yang mentelaah, niteni. Salah bener. Itu nek bapak nek hafal. Ya. Sekarang masalahnya di sini ini. Nanti pulang dari masjid, balik ke rumah, ganti surat. Al-Fajr misalnya. Kalau surat Al-Fajr salah terus, perjalanannya itu ditambah, muter kemana dulu. Kalau murojaahnya lama ya diputer-puter baru sampai rumah selesai. Ada. Jadi ketika anak pergi bersama orang tuanya itu ada tambahan pelajaran dari orang tuanya. Dan itu saat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ibnu Abbas. Sekarang disusun lungonang di itu bareng anaknya, enggak apa-apa selain. Dan mudah-mudahan bapak ibu yang kesini ke Masjid Namira ini juga nuntun anaknya. Nah, yang kedua, saat makan bersama. Tidak harus di restoran. Di situ di trotoar LI di situ juga banyak itu makan bersama. Kalau tadi diceritakan hadis tadi itu bukan Nabi yang cerita, tetapi Ibnu Abbas pelakunya sendiri yang dinasihati oleh Nabi. Nah ini juga begitu, bukan Nabi yang cerita, tapi hadis ini diceritakan oleh anak kecil itu sendiri. Karena nasihat orang tua pada saat dia masih kecil itu ketika menarik akan dikenang terus. Biyen jari bapak iku ngene. Nah itu diingat terus. Sebagaimana hadis yang pertama, Ibnu Abbas dinasihati Nabi waktu dibonceng itu masih kecil, tapi diceritakan kepada sahabat yang lain ketika sudah dewasa. Ini juga begitu. Umar bin Abi Salamah bercerita, kuntu gulaman, dulu ketika aku masih kecil, fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu dipangku. Kira-kira umur berapa? Waktu itu saya dipangku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur berapa ini? Dia masih ingat peristiwa itu dan sekarang diceritakan kepada kita. Wa kanat yadi tatisu fis sahfah. Waktu itu saya di pangkuan Nabi, lalu tangan saya menjulur mengambil makanan yang ada di sahfah. Sahfah itu talam. Wadah makanan yang lebar yang akan dimakan banyak orang dari beberapa sisi. Apa namanya? Bancaan ya. Kerayahan itu. Ini anak kecil masih dipangku oleh Nabi. Lalu tangannya tiba-tiba mengambil tengah-tengahnya. Namanya juga anak kecil. Anaknya siapa aja mungkin akan melakukan hal yang sama.
secara biologis mungkin warna merah itu warna yang lebih menusuk ke mata. Mungkin yang di pinggir-pinggir itu kok tidak menarik warnanya, kemudian yang di bagian tengah itu ada kue lapis yang ada merah, ada itu menarik anak kecil. Wong kita saja kalau ditawari merah sama hijau itu kan dipilih yang merah. Gitu. Ini uang merah, ini uang biru, ya yang dipilih ya jelas merah. Ketika ada anak kecil kemudian melakukan hal yang menurut syariat Islam, menurut akhlak yang islami keliru. Apa kata Nabi? Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menasihati aku. Nabi bilang kepadaku, apa? Ya gulam. Ingat kata-kata ini diulang lagi. Ya gulam. Nak, samillah, moco bismillah dhisik. Wakul biyaminik, nek mangan tangan tengen, nganggo tangan tengen. Wakul mimma yalik, terus nek njupuk panganan teko pinggir sing parek. Anak sekecil itu melakukan kesukaannya, ditegur oleh Nabi dan dinasehati 3 langsung. Samillah, kalau mau makan baca bismillah dulu. Wakul biyaminik, kalau makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan kalau mau ambil makanan ambil yang paling dekat. Bapak Ibu sekalian, nasihat ini harus diberikan kepada anak kita ketika masih kecil, sehingga butuh pelatihannya bertahun-tahun. Tidak mungkin dinasihati sekali langsung hafal, langsung paham, tidak. Dinasihati sekarang nanti lupa, dinasihati nanti sore lupa, dinasihati malam pagi lupa. Itulah anak kecil, sehingga butuh nasihat yang diulang-ulang dan butuh pelatihan. Sebab kalau sudah gede, tidak mungkin mempan dinasihati seperti ini, tidak mungkin. Kalau ada bapaknya minum kopi pakai tangan kiri, apa ibunya siap negur? Pernah? Tidak pernah. Kalau mangan soto, nyendok soto nih tangan kanan, lalu kerupuk pakai tangan, ada yang menegur? Tidak ada. Makanya sejak kecil harus ditanamkan itu. Kok sepakat kalau kerupuk mesti tangan kiwa itu? Kok sepakat itu loh? Nah, siapa yang mengajarkan itu? Nah itu. Samillah, baca bismillah dulu. Wakul biyaminik, pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, kalau ngambil yang dekat saja. Makanya ada meja makan yang bisa diputer itu kan. Nah, itu sesuai sunnah itu meja itu ya. Semuanya bisa mendekat itu. Nah masalahnya, apakah kita sebagai orang tua ini masih pernah atau barangkali masih sering mangan bareng anake? Itu masalahnya. Kalau masalahnya itu tidak pernah makan bareng anaknya, ya tidak akan pernah menanamkan atau menegur ini kesalahan anaknya. Bahkan dulu zaman ibu bapak kita masih lama dulu, kalau bapaknya sedang makan, anaknya disuruh keluar. Mirio, bapakmu mangan. Nah.
Sehingga anak tidak dapat pelajaran bagaimana makan yang benar dari bapaknya. Nah, ini anak kecil melakukan kesalahan oleh Nabi langsung ditegur, jangan ditunda-tunda. Kalau itu ditunda, tidak ditegur, nanti menjadi kebiasaan. Tidak usah sungkan. Kadang-kadang ada orang tua yang silaturahim unjung ngajak anaknya, terus anaknya naik kursinya tetangga mencolot-mencolot. Dul, ada kan? Nah, habis itu buka toples, akuannya dibuka, dimasukkan toples itu bior. Ada kan? Nah, tapi orang tua ini menengai gitu. Tidak usah sungkan. Diingatkan anaknya. Atau tetangganya juga mengingatkan. Ini, saat makan adalah saat yang tepat untuk memberikan nasihat kepada anak kita. Yang ketiga, kita tidak berharap kita sakit, apalagi anak kita sakit. Tapi ketika anak kita sakit itu saat yang pas juga untuk menasihati, bukan ngomeng. Sebab ada anak sudah sakit, diomeng itu lebih sakit daripada sakitnya itu sendiri. Pulang sekolah sambat perutnya sakit, terus mencret. Apa kata ibunya? Wis mbuh apal. Nah, sudah sakit dimarahi juga. Mungkin itu balas dendam waktu kecilnya dulu. Anas bercerita, kana gulamun Yahudi, dulu ada anak kecil, anak ini anak Yahudi. Dua orang tuanya, bapak ibunya Yahudi, ya anaknya otomatis Yahudi. Waktu awal-awal di Madinah, itu Nabi bertetangga sebelahan dengan keluarga Yahudi. Bapak, ibu, anak Yahudi semuanya. Nah, anak kecil ini yakhdumun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Biasanya itu membantu Nabi. Nabi butuh apa diambilkan. Nabi minta tolong apa ditolong. Namanya juga anak kecil. Famarid. Satu ketika anak kecil Yahudi ini sakit. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Anak kecil Yahudi sakit, Nabi mengunjungi. Datang mengunjungi karena tetangga. Faqa'ada inda ra'sihi faqalalah. Ketika mengunjungi, anak kecil ini berbaring, Nabi kemudian duduk di sebelah kepala anak itu. Di sisi kepalanya anak. Nabi duduk di situ. Apa kata Nabi? Aslim. Kon gelem mlebu Islam. Nabi gak duwe duga no wong lara kok dikon mlebu Islam, ndak begitu. Ini kesempatan baik. Aslim. Mau masuk Islam ndak? Karena Nabi sudah kenal, setiap hari juga ketemu. Setiap hari juga interaksi dengan Nabi. Gelem mlebu Islam ndak? Apa respon anak itu? Fanadhara ila abi wa huwa indah. Anak itu kemudian mata anak itu mengarah kepada bapaknya. Melihat kepada bapaknya. Sebagian ulama menjelaskan kenapa dia melihat kepada bapaknya. Dia seakan-akan minta pendapat bapaknya. Ini loh, saya disuruh masuk Islam oleh Muhammad ini loh. Boleh enggak? Karena dia sakit hanya dengan pandangan mata ke arah bapaknya. Apa kata bapaknya? Faqala lahu ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam.
Ya wis, kowe nuruto bapakne Qasim ngono. Nah. Tidak mengatakan Rasulullah karena dia orang Yahudi tidak percaya ini utusan Allah, ya sudah, ati Abul Qasim. Ya wis, manuto bapakne Qasim. Artinya bapaknya ini ternyata merestui. Nah, ini kan peluang yang digunakan oleh Nabi untuk menasihati bahkan menawarkan Islam kepada orang lain walaupun itu anak. Setelah bapaknya merestui, lalu anak itu dibimbing oleh Nabi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Setelah itu Nabi keluar sambil mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah Allah telah menyelamatkan anak ini dari siksa neraka. Artinya walaupun bapaknya wis gak popo, gak gelem mlebu Islam ndak popo, ibunya ndak mau masuk Islam karpe, tapi anaknya ini harus diselamatkan dari neraka. Caranya apa? Dinasihati, ditawari untuk menerima Islam pada saat dia sakit. Anak-anak kita yang alhamdulillah sudah muslim-muslimah semuanya, pada saat sakit itu juga kondisinya secara fisik lemah, secara kejiwaan butuh perhatian. Nah, saat butuh perhatian itulah kita dekati, kemudian kita nasihati. Insya Allah nasihat itu didengar. Sudah sakit diomeng itu menolak. Mulane ta sembarang pangan. Nah, itu sudah. Jadi saat anak kita sedang sakit, sedang lemah, butuh perhatian, saat itulah kita datang dengan kasih sayang, mendekat, kita nasihati apa yang perlu dinasihati, kita ingatkan apa yang perlu diingatkan, kita tegur kalau anak kita selama ini melakukan kesalahan. Itu saatnya. Yang keempat, saat bermain. Nan dheweke iki wis tuwa-tuwa ngene sik dikongkon dolanan ta sana. Harus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nabinya seluruh umat Islam, baik yang kecil maupun remaja maupun orang tua. Jadi Nabi setiap saat bertemu, berinteraksi, bergaul dengan mereka, dengan segala perbedaan usianya. Dengan anak kecil, Nabi menjadi pengayom bagi anak kecil. Dengan remaja, Nabi menjadi sahabat bagi anak-anak muda. Dengan orang-orang tua, Nabi juga bisa berinteraksi dengan mereka dan menjadikan mereka memang orang tua. Kita ini kadang-kadang bisa bergaul dengan orang tua, tapi tidak bisa bergaul dengan anak muda. Karenanya di setiap masjid itu gegeran terus antara takmir dengan remaja masjid. Banyak kan begitu tuh ya? Tidak ketemu pendapatnya takmir dengan remaja masjid itu. Karena yang tua merasa ingin dihormati, yang tua merasa ingin diperhatikan, gak ketemu. Remaja punya program naik gunung. Jadi sing tua, lapo duit bedigasan munggah gunung. Nah, nang masjid sholat jamaah lak wis, itu jare yang tua-tua. Nabi ketika bergaul dengan anak kecil bisa. Nabi itu tipe orangnya yang kemana-mana selalu didatangi anak kecil. Orang tua yang anak kecil merasa tenang kalau ketemu dia.
Jadi Nabi pernah keluar rumah, jalan, ada anak kecil perempuan dimarahi orang tuanya, entah mungkin dilempar apa, anak itu lari keluar ke halaman, lihat Nabi Muhammad, langsung merangkul, ya abuya, pak tolong. Nah, ini anak kecil perempuan Yahudi melihat Muhammad SAW langsung merangkul, disenangi banyak anak. Jangan sampai kita sebagai orang tua diwedeni bocah cilik. Nah. Beberapa kesempatan Nabi itu kalau keluar rumah, di genggaman tangannya itu ada halawiyat, ada makanan ringan. Bahasa kita mungkin ya sejenis permen manis-manis itu yang disukai anak. Kenapa? Untuk apa? Beliau itu kalau pas ketemu anak kecil, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ngumpul semuanya, sudah sekarang ayo balapan lari, yang menang dapat hadiah, seneng. Wajahnya ramah, bersahabat dengan anak-anak. Tidak ada anak yang takut. Kadang-kadang ketika kita ketemu anak kecil itu wajah kita itu wajah serem. Dengan remaja, anak-anak yang di usia puber, itu Nabi juga bisa berdialog, berkomunikasi dan menenteramkan. Satu ketika Nabi bersama para sahabat sepuh di masjid, diskusi serius masalah agama, tiba-tiba ada anak muda, remaja, teriak-teriak dari luar. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ini sudah muslim, ya Rasulullah, i'dzan li an azni. Ya Rasul, tolong izinkan saya berbuat zina. Ya anak muda namanya juga, delodop itu biasa anak muda itu. Apa yang ditulis di Facebook, namanya anak muda itu tidak jelas. Kiopo karpe itu. Tapi begitulah anak muda. Lihat Facebooknya anak-anak muda yang malam-malam gak bisa tidur itu kan. Tidur itu dok wis. Iki karepe opo itu tidak jelas ya. Ini anak muda ini tidak lihat ini Rasulullah, ini masjid, ini banyak orang sepuh-sepuh sedang serius masalah agama. Dia ya Rasulullah, i'dzan li an azni, tolong izinkan saya berbuat zina. Itu sahabat-sahabat yang sepuh mau berdiri, anak muda itu mau dipukuli. Iki gak duwe sopan santun. Apalagi omongannya ini enggak, ini kan porno, ini masjid. Kata Nabi, biarkan. Coba ulangi lagi, balenono pisan kas. Nah, Nabi malah menyuruh mengulang sementara yang sahabat-sahabat itu marah. Dan tidak ada sahabat yang, iki Nabi kok gak duwe duga pisan ini, enggak ada. Ini Nabi sedang berdialog menghadapi anak muda, karakternya beda. Disuruh mendekat dan untuk ketiga kalinya Nabi mengatakan ulangi. Diulangi lagi, ya Rasul, saya ini kalau disuruh sholat, saya sudah sholat. Disuruh puasa, saya sudah puasa. Disuruh ini, semua sudah saya lakukan. Cuma saya minta izin satu saja. Izinkan saya boleh berzina. Ini kan anak muda, bukan persoalan serius, biasa-biasa aja. Kan orang tua itu kan menganggap ini serius. Seperti sekarang Bapak Ibu kan nunggu kira-kira Nabi apa lapo kan itu. Padahal ini biasa-biasa aja. Tidak terlalu serius. Nabi mengatakan, ya sudah, aku izinkan kamu berbuat zina, tapi
ma'a ummika. Kon zina karo makmu. Para sahabat mungkin ya tanggapannya negatif juga. Loh ya apa sih Nabi ini? Aku izinkan kamu berbuat zina tapi sama ibumu. Pemuda itu kemudian mikir lalu jawab sendiri, ya Rasul, ya jangan sama ibu lah. Ibu saya orang baik, masa saya berzina sama ibu? Ya sudah, ma'a ukhtik, karo dulurmu dhewe wis, nek gak gelem ibumu ya dulurmu. Ya Rasul, janganlah, saudara-saudara saya itu wanita-wanita yang baik-baik, masa mau berzina? Ya sudah, ma'a ammatik, karo bebekmu. Disebutkan semuanya ditolak. Ya Rasul, ini orang baik-baik, wanita baik-baik, mana mungkin kemudian saya berzina dengan dia. Gitu saja. Terus Nabi menjawab, ya begitu. Jadi kalau ibumu sendiri tidak mau diajak berzina, terus ibu ne sopo sing gelem diajak zina? Kalau saudaramu, bebekmu, orang yang baik-baik itu tidak mau diajak berzina, terus bebek ne sopo sing ape gelem diajak zina? Oh begitu ya? Iya, jadi selama orang itu agamanya baik, tidak ada orang mau berzina. Oh gitu ya? Iya. Setelah begitu terus pulang begitu saja anak muda ini. Artinya apa? Ngomong dengan anak muda itu butuh bahasa khusus. Apakah Nabi ini kemudian dalil jangan berzina? Dilarang. Ayatnya la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Engko nek kon zina mlebu neraka. Apa kata anak muda itu? Tidak jadi, gak perlu izin nih ngono, tak lakonane dhewe wae lah. Nah, kita dengarkan apa sih maunya. Tidak perlu ayat, tidak perlu hadis, diajak berpikir, dia bisa menyimpulkan sendiri. Selesai. Nah, beda lagi kalau Nabi dengan orang tua, cara komunikasinya beda. Nah, konteks kita dengan anak kecil, yang anak kecil itu butuh bermain-main, orang tua itu juga harus bisa bermain-main dengan anaknya. Nabi pernah ngimami. Waktu sujud lama tidak bangun-bangun. Lama sekali, tidak seperti biasanya. Sujud, tidak bangun-bangun. Ini makmum juga ikut lama. Tidak ada yang muncul. Gila apa Kak tangi-tangi. Nah. Baru setelah selesai sholatnya, sahabat ada yang memberanikan diri. Bahasanya sopan. Ya Rasul, tadi kenapa sujudmu kok lama? Apakah waktu sujud tadi ada wahyu yang sedang turun? Ataukah ada doa sujud baru yang belum kau ajarkan kepada kami? Kan enak. Kata Nabi, tidak ada. Cuma waktu saya sujud tadi, ibnaya, kedua anakku, Nabi biasa memanggil Hasan dan Husain, cucunya itu, dua anakku itu naik di pundakku, Hasan di sini, Husain di sini. Saya biarkan dia naik di situ, kemudian selesai tuntas dia turun, baru kemudian aku bangun Allahu Akbar. Tentu ada kekhususan di sini. Bisa ngeramut dengan anak kecil itu. Bukan kok ojo melu bapak ape nang masjid nang omah wae. Nah. Terus kapan ngerti masjid anak kita? Termasuk ini bagaimana saat bermain dengan Fatimah Nabi ngudang raihanatun asyummuha wa rizquha 'alallah. Ini kalimat-kalimat untuk menyenangkan, membahagiakan ngudang anak kecil.
Para salafus soleh bercerita, dulu para ibu, ini zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman salaf, itu kalau mau menyusui anaknya, itu wudhu dulu. Dikisahkan dalam banyak kitab, para ibu-ibu sahabat, para tabi'in, tabi'at itu kalau mau menyusui anaknya itu wudhu dulu. Apa tujuannya? Mudah-mudahan dengan wudhu saya, dengan doa saya, air susu yang keluar dari tetek saya itu air susu yang diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang baik yang diridhoi oleh Allah. Masih adakah ibu-ibu yang seperti itu? Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh ibu-ibu ketika nurokno anake, apakah itu ditimang, digendong atau diiringi? Kalau dulu para ibu sahabat, para tabi'in ngiringi anake itu dengan murojaah Al-Quran. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sambil ngiringi anake sampai keturun. Sekarang ibu-ibu ngiringi anake itu karo apa? Nyekel HP. Nah, sampai ada seorang suami yang menceritakan kegembiraannya kepada seorang syekh, pada hari kiamat orang ahli wudhu itu wajahnya bersinar. Iya, tapi istri saya itu tidur, saya lihat wajahnya bersinar, dari balik selimutnya itu bersinar. Nah, kata syekhnya, itu istrimu sedang WA-an sama temannya. Sambil ngiringi anaknya. Jadi anaknya disusui di mana, pikiran dan hati ibunya di mana, tidak nyambung. Ada seorang sahabat mau silaturahim ke rumah Nabi. Di dalam Asbabul Wurud hadis ini ya, sahabat ini sudah mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nabi sudah jawab Waalaikumsalam, tapi tidak dipersilahkan masuk. Diulangi lagi Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sampai 3 kali sudah salam dijawab dan tidak dipersilahkan masuk. Sahabat ini nginceng. Apa? Kenapa Nabi jawab kok tidak dipersilahkan masuk? Ternyata ini yang terjadi. Nabi ini sedang main unta-untoan dengan Hasan dan Husain. Kalau di sana unta-untoan, kalau di sini ya sapi-sapian lah ya. Rasulullah berangkang, Hasan dan Husain naik di pundaknya. Masih kuat. Ditumpahi putune loro, gegere sik kuat. Mudah-mudahan kita masih bisa itu. Nah, saat bermain itulah keluar kata-kata Nabi yang didengar oleh sahabat itu, nikmal jamalu jamalukuma. Cung, unta sing paling apik sak donya ya untamu iki. Nah. Wa nikmal idlani antuma. Dan sebaik-baik orang yang berbuat adil di dunia ini adalah kalian berdua. Bagus kalimat-kalimatnya. Dan tumbuh menjadi anak-anak yang baik-baik itu. Inilah Bapak Ibu para jamaah sekalian, masukan, nasihat, introspeksi, evaluasi buat kita semuanya, bahwa kemarin pada pengajian bulan lalu kita temanya mendidik anak dengan doa,
bagaimana ucapan-ucapan kita terhadap anak itu, ungkapan itu adalah ungkapan doa. Dan yang kedua ini adalah bagaimana kita mendidik anak dengan nasihat, dengan kaidah-kaidah yang seperti tadi kita sampaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah